cinta junjungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuliah Teknokrat bersama saya, Jaka Persada Sembiring. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk ke mata kuliah mikrokontroler. Nah, kita akan membahas tentang materi yaitu pengenalan mikrokontroler. Nah, sebelum kita memulai, nanti kita akan membahas tentang yang pertama, kita akan membahas tentang unit memori, CPU atau Central Processing Unit, bus, kemudian ada unit I/O, ada pembangkit clock oscillator, kemudian ada unit timer dan counter, serta ada piranti tambahan, dan yang terakhir ada program. Oke, sebelum itu kita akan mulai ke materi yang pertama, yaitu apa sih mikrokontroler? Mikrokontroler adalah suatu IC dengan kepadatan yang sangat tinggi, di mana semua bagian yang diperlukan untuk suatu controller sudah dikemas dalam satu keping chip. Nah, kita akan membahas tentang unit memori. Memori adalah bagian dari mikrokontroler yang berfungsi untuk menyimpan data. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mengenal memori. Yang pertama, alamat. Alamat adalah lokasi tempat memori berada. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan data. Data adalah isi dari memori yang dapat diakses. Yang ketiga, jalur kendali atau kontrol, di mana jalur yang berisi perintah CPU, apakah suatu lokasi memori akan dibaca dan ditulis. Menurut sifatnya, memori dibagi menjadi 2. Ada memori yang menguap atau volatile memory, adalah sifat memori yang akan hilang jika catu daya dimatikan. Memori ini atau memori jenis ini dikenal sebagai jenis RAM atau Random Access Memory. Memori tidak menguap atau non-volatile memory. Memori ini atau memori jenis ini tidak akan hilang jika catu daya dimatikan. Memori jenis ini dinamakan ROM, Read Only Memory. CPU. Jadi kita akan masuk ke CPU, di mana Central Processing Unit adalah pengendalian utama dari seluruh aktivitas mikrokontroler, di mana CPU sendiri bertugas melakukan eksekusi program dan melakukan koordinasi dengan bagian lain dari mikrokontroler. Dalam mikrokontroler terdapat ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, yang bertugas melakukan perhitungan aritmatika dan fungsi logik. Selain itu, di dalam CPU terdapat memori sementara yang bisa diakses selama proses eksekusi berlangsung, disebut sebagai register. Kita masuk poin ketiga, yaitu bus, di mana bus adalah jalur-jalur fisik yang menghubungkan CPU dengan memori dan unit lain dari mikrokontroler. Jalur-jalur ini terhubung dalam suatu grup, mana jalur inilah yang disebut sebagai jalur bus. Yang keempat, yaitu I/O, Input Output Port, di mana I/O sendiri digunakan untuk mengontrol dan menerima data dari lingkungan luar. Ada 2 macam jenis I/O atau dua macam interface, yaitu yang bisa digunakan. Yang pertama adalah I/O serial standar RS-232 atau UART, digunakan untuk komunikasi dengan personal computer atau PC. Yang kedua, interface paralel atau PIO, di mana setiap pabrik ini mengeluarkan nama sendiri, misalnya ada PAA ada dari Motorola, ada PPA itu dari Intel, ada PDC itu dari Rockwell. Yang kelima, pembangkit clock oscillator. Rangkaian osilator pada mikrokontroler berfungsi sebagai penyedia clock. Clock sendiri digunakan oleh mikrokontroler untuk dapat mengakses instruksi program secara serempak atau secara sinkron. Frekuensi clock sendiri yang dibangkitkan oleh osilator akan menentukan waktu yang diperlukan oleh mikrokontroler untuk mengakses suatu instruksi. Yang keenam, kita akan membahas tentang unit timer atau counter, di mana timer digunakan untuk keperluan menghasilkan delay atau waktu tunda yang berfungsi untuk keperluan operasi pewaktuan dan kontrol. Dan yang kedua, dapat mencacah pulsa
Kemudian yang ketiga, mengetahui keberadaan dari proses yang sedang berlangsung dan sebagainya. Kemudian ada yang komponen tambahan. Pada microcontroller sendiri, selain komponen standar, ada juga komponen tambahan dengan fungsi tambahan, di mana komponen tambahan ini adalah ADC, Analog to Digital Converter, yang berfungsi sebagai pengubah data dari data analog ke data digital. ADC dan komparator sebagai penghubung ke sistem analog. Kemudian ada PWM, Pulse Width Modulation, ada format sinyal output microcontroller yang nilainya dinyatakan dalam bentuk lebar pulsa, di mana PWM digunakan untuk pengendalian kecepatan motor. Kemudian kita masuk ke poin ke-8, yaitu tentang program atau perangkat lunak, di mana microcontroller adalah piranti yang harus diprogram supaya dapat bekerja. Program microcontroller juga ditulis dalam berbagai bahasa. Program untuk microcontroller harus dikompil agar mendapatkan hasil file yang dapat dieksekusi dengan jenis ekstensi, ada file hex, kemudian file ini juga kemudian akan di-download ke dalam memori program, dan nanti memori atau program ini akan dikirim dengan perantara sebuah programmer atau downloader. Microcontroller juga bekerja harus menggunakan program, ya, di mana bahasa pemrograman untuk microcontroller atau MCU ini adalah low level programming, di mana ada dua bahasa yang digunakan, yaitu bahasa mesin, machine language, di mana contohnya ada AP2732B pada Motorola, kemudian ada bahasa perakitan atau assembly language dengan contoh ASM51 untuk microcontroller 89C51 dari Intel. Kita akan masuk ke interupsi. Interupsi sendiri difungsikan sebagai suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta untuk melakukan interupsi. Microcontroller sendiri adalah single chip komputer yang memiliki kemampuan untuk diprogram dan digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi kontrol. Microcontroller datang dengan dua alasan utama. Yang pertama yaitu kebutuhan pasar atau market need, dan yang kedua tentang perkembangan teknologi baru. Yang dimaksud dengan kebutuhan pasar, di mana kebutuhan yang luas dari produk-produk elektronik akan perangkat pintar sebagai pengontrol dan pemroses data. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan teknologi baru adalah perkembangan teknologi semikonduktor yang memungkinkan pembuatan chip dengan kemampuan komputasi yang sangat cepat dan sangat tinggi dengan bentuk yang semakin mungil dan harga yang semakin murah. Apa sih perbedaan microcontroller dengan mikroprosesor? Jika ditinjau dari segi arsitekturnya, mikroprosesor hanya merupakan single chip CPU, sedangkan microcontroller dalam IC-nya selain CPU juga terdapat device yang memungkinkan microcontroller berfungsi sebagai single chip komputer, di mana dalam sebuah IC micro atau microcontroller telah terdapat ROM, RAM, EEPROM, ada serial interface, dan ada parallel interface, serta dilengkapi dengan timer, interrupt control, converter analog digital, dan lain-lainnya. Tergantung dari spesifikasi yang dilengkapi oleh mikro itu sendiri. Perbedaan lain antara microcontroller dengan mikroprosesor, di mana dari sisi aplikasi, mikroprosesor hanya berfungsi sebagai CPU atau Central Processing Unit yang menjadi otak komputer. Sedangkan mikrocontroller dalam bentuk yang mungil pada umumnya ditunjukkan untuk melakukan tugas-tugas yang berorientasi kontrol pada rangkaian yang membutuhkan jumlah komponen minimum dan biaya rendah atau low cost. Kemudian kita masuk ke aplikasi microcontroller, di mana microcontroller digunakan mulai dari mainan anak-anak, perangkat elektronik, rumah tangga, perangkat pendukung otomotif, peralatan industri,
peralatan telekomunikasi, peralatan medis dan kedokteran, sampai dengan pengendalian robot, serta persenjataan militer. Beberapa keunggulan dari alat yang berbasis microcontroller, di mana kehandalannya sangat tinggi atau high reliability dan kemudahan integrasi dengan komponen lain atau high degree of integration. Ukuran yang semakin dapat diperkecil atau reduce in size, penggunaan komponen dipersedikit yang juga akan menyebabkan biaya produksi dapat semakin ditekan. Kemudian waktu pembuatan lebih singkat sehingga lebih cepat pula dijual ke pasar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, konsumsi daya yang cukup rendah. Nah, berikut ini adalah microcontroller AT8952. Dapat dilihat di situ ada kurang lebih sekitar 40 pin yang ada pada microcontroller ini, di mana masing-masing pin sendiri memiliki fungsi dan juga kegunaan. Nah, kita masuk ke kegunaan dari microcontroller atau fungsi dari microcontroller sendiri. Berguna dalam microcontroller adalah umumnya banyak digunakan untuk aplikasi sistem kendali, monitoring, misalnya sebagai alat penampil tulisan, sebagai pengukuran jarak jauh atau telemetri, berbagai mainan anak-anak, dan sistem elektronika lainnya. Berikut ini blok diagram dari mikroprosesor ya. Bisa dilihat ada CPU dilengkapi dengan data bus, ada RAM, ROM, dan port I/O, serta address bus sebagai pengalamatan dari masing-masing instruksi. Kemudian kita melihat blok diagram dari microcontroller, ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada port I/O, ada serial port, kemudian ada timer atau counter, serta program aplikasi yang sudah include pada microcontroller. Kita masuk ke microcontroller jenis MCS51, di mana microcontroller dengan arsitekturnya MCS51 ini merupakan salah satu jenis arsitektur mikro yang paling lama, mana paling populer pada zamannya dan paling banyak digunakan di dunia. Arsitektur ini dikeluarkan pertama kali oleh Intel dan kemudian menjadi banyak dipakai dan dipelajari di seluruh dunia. Di Indonesia juga microcontroller MCS51 ini banyak dipakai karena lama, populer, mudah didapat, dan harganya sangat murah. Nah, berbagai seri microcontroller berarsitektur MCS51 telah diproduksi oleh berbagai vendor dan digunakan di dalam di dunia sebagai microcontroller yang bersifat low cost dan high performance. Antar serial dari microcontroller sendiri pada micro MCS51 ini berarsitektur memiliki beragam tipe dan fasilitas. Namun untuk kesemuanya memiliki arsitektur yang sama dan juga set instruksi yang relatif tidak berbeda. Nah, berikut ini tabel perbandingan beberapa seri microcontroller MCS51 buatan ATmega atau Atmel. Di mana ada yang pertama ada seri AT89C51, ada AT8952, kemudian ada AT89C2051 dan seterusnya. Mulai dari sisi kapasitas dari flash-nya atau kilobytes-nya itu semakin panjang seri yang dinamakan dari ATmega ini sendiri, semakin besar pula flash yang dapat diakses. Kemudian ada jumlah RAM-nya, ada EEPROM di situ, ada pin input outputnya masing-masing ada yang 32 bit atau 32 I/O maaf, kemudian ada yang 15 pin dan lain-lainnya. Kemudian dilengkapi dengan timer ya, berjumlah ada yang 2, ada yang 3, kemudian dilengkapi dengan UART, SPI, dan ESP. Nah, untuk flash sendiri pada micro ATmega sendiri itu suatu jenis read-only memory yang biasanya diisi dengan program hasil buatan manusia yang harus dijalankan oleh microcontroller. Kemudian RAM sendiri, random access memory, merupakan memori yang membantu CPU untuk menyimpan data sementara dan pengolahan data ketika program sedang
jalankan. Kemudian ada EEPROM tadi, Electrical Erasable Program Read Only Memory, di mana berfungsi untuk memori untuk penyimpanan data secara permanen oleh program yang sedang running. Kemudian ada pin I/O, di mana jalur-jalur input dan output dari microcontroller untuk dihasilkan keluaran ataupun masukan dari program yang telah dibuat. Kemudian timer sendiri digunakan sebagai modul hardware yang bekerja untuk menghitung waktu atau pulsa. Kemudian ada UART, Universal Asynchronous Receive Transmit, di mana jalur komunikasi data khusus secara serial atau asinkronus. Ada SPI, Serial Peripheral Interface, adalah jalur komunikasi data khusus secara serial atau secara sinkronus. Kemudian ada ISP, In-System Programming, di mana kemampuan khusus microcontroller untuk dapat diprogram langsung dalam sistem rangkaian dengan membutuhkan jumlah pin yang minimal. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen channel YouTube Kuliah Teknokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Teknokrat Indonesia, alma mater tercinta.